Salam Patunggilan. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong tentang rapat. Ngolehke. Banyak pertanyaan yang muncul melalui FB, IG, dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan langsung kepada personal-personal yang ada. Dan saat ini kita akan membahasnya. Harapan kita bahwa sungguh-sungguh kita memahami apa itu rapat, apa itu sidang, apa itu rembuk warga. Walaupun di buku Tata Pranata kita ini sudah ada, sudah jelas. Namun dalam realitanya kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan, tidak mempraktekannya, sehingga masih sering muncul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Pendeta Dr. Budi Cahyono selaku Sekum Majelis Agung Gereja Benjai Wetan. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Agus. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan juga Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah. Ya Pak Budi nampaknya kok lesu gitu. Apa terlalu banyak rapat Pak? Iya, rapat itu sudah menjadi kehidupan pendito GKJW Pak. Iya. Kadang-kadang ada ungkapan bolak-balik rapat, bolak-balik sidang. Kadang-kadang ada yang melesetkan Pak Budi itu, sidang. Sidik-sidik madang. Setiap rapat, setiap sidang makan terus. Tapi ya ada betulnya Pak Agus. Sebab esensi menjadi Kristen dan hidup dalam sebuah persekutuan itu adalah rapat. Karena itu rembukan. Ngobrol dan madang. Betul, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu ada di keempat Injil. Dan ini tidak main-main. Tidak semua mujizat yang dilakukan Yesus ditulis oleh keempat-empatnya. Tetapi memberi makan 5.000 orang ditulis. Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Iya. Rapat itu memang mengasihkan Pak. Kalau di Tata Pranata kita itu antara lain disebutkan fungsi-fungsi rapat Pak. Fungsi-fungsi rapat itu menjadi tempat untuk bersama-sama berdoa dan mencari kehendak Allah. Berdoa dan mencari kehendak Allah. Menjadi tempat berkomunikasi. Kalau tidak ada rapat, kapan komunikasinya? Harus ada komunikasi. Tempat untuk bermusyawarah, untuk mengambil sebuah keputusan, menjadi tempat untuk saling membina dan saling menggembalakan. Ini luar biasa Tata Pranata GKJW itu. Nah, menurut Pak Budi, apakah ada dasar rapat itu menurut Alkitab, Pak? Tentu bagus bahwa kita pun harus yakin penulisan atau penyusunan Tata Pranata kita ini pun sangat mempertimbangkan segi teologis, dan itu artinya juga Alkitabiah. Dan memang dalam tanda kutip rembukan atau rapat itu bukan hanya aktivitas organisatoris. Di dalam dunia sekuler kita, dalam kehidupan sehari-hari, oke lah, memang itu sebuah bagian dari kehidupan berorganisasi. Akan tetapi khusus organisasi gereja, itu pun berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Dan ternyata sejak mula-mula pun di dalam Alkitab banyak sekali bagian-bagian yang menerangkan bahwa rapat atau bahasa kita rembukan, berdiskusi itu tadi ya seringkali terjadi, seringkali
paparkan. Contoh unik, kalaupun kita membaca kitab Ayub, bahwa di awal kitab itu sudah langsung berbicara tentang rapat. Kok ada-ada saja, Pak? Kok rapat ujuk-ujuk? Ya, ujuk-ujuk rapat. Itu unik sekali. Memang sekilas hanya di awal kitab itu. Akan tetapi justru rembukan yang di awal, rapat yang di awal kitab Ayub itu menjadi dasar dari seluruh isi kitab Ayub. Bagaimana dewan surgawi atau Tuhan Allah bertemu dengan anak-anaknya. Nah, itu yang dalam tanda kutip disebut dewan surgawi, di mana salah satu dari yang ikut pertemuan itu juga adalah setan. Setan ikut rapat, Pak? Ikut rapat. Nah, ya monggo, kita bisa membacanya dalam kitab Ayub, Ayub. Dan bagaimana ada bargaining, ada tawar-menawar, ada rembukan, ada diskusi antara Allah dan segenap pengikut rapat. Dan akhirnya keputusan saat itu, si iblis diperbolehkan, diberi izin. Itu keputusan rapat, diberi izin oleh Allah untuk mendekati Ayub. Saya lebih suka pakai istilah mendekati. Melobi, Pak. Ya, melobi. Itu. Nah, itu dalam perjanjian lama dan ini jauh sebelum ada jemaat-jemaat Kristen. Nah, oleh sebab itu ketika muncul jemaat mula-mula, ada komunitas-komunitas Kristen, ya orang-orang Kristen yang notabene mayoritas orang Yahudi ini ya tidak asing lagi dengan rembukan di dalam sebuah rapat itu tadi. Di kisah para rasul pun mengadakan rapat rembukan. Bahkan juga bersama Paulus ketika jemaat di Yerusalem mengalami krisis dan harus dibantu keuangannya. Lah mereka rembukan, mereka rapat. Mereka ngerembuk segala hal termasuk apa yang haram, apa yang halal. Itu sampai dirapatkan, Pak? Dirapatkan, dan itu kegiatan gereja mula-mula. Iya. Jadi boleh kita simpulkan bahwa gereja sepanjang zaman tidak pernah mengambil keputusan secara individual. Harus. Nah, ini hukumnya wajib, Pak. Hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi. Bukan sunnah. Jadi ini hukumnya wajib dan ya itu memang akhirnya menjadi tradisi kehidupan gereja. Sehingga dalam rapat itu atau keputusan itu tim kalau begitu, Pak. Bersama-sama. Betul, bersama-sama. Tidak boleh saya memutuskan sendiri, Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Bahkan lebih ekstrem lagi, mengapa pranata kita menyebutkan bahwa isi rapat itu berdoa mencari kehendak Tuhan. Artinya bahwa Tuhan Allah pun dilibatkan dalam rapat. Jadi rapat gerejawi tidak hanya sekedar omong-omongan antara pendeta, penatua, diaken, dan guru Injil, misalnya sidang majelis. Tidak. Akan tetapi Allah ada yang di atas, Pak, ya? Nah, juga dijak rembukan. Gusti, niki kula rapat, Gusti. Lah, dan apapun yang menjadi unek-unek, salib pelayanan, berbagai macam kebutuhan, ya itu juga yang disodorkan sebagai agenda rapat, dan itu juga yang dibicarakan bersama dengan Allah. Oke, Pak, terima kasih. Itu paling tidak yang mendasari dalam rembukan, dalam rapat, dalam sidang itu. Nah, Pak Budi ini sudah masuk 8 orang, tapi pertanyaannya bukan 8, Pak. Jumlahnya 16, Pak. Tapi enggak apa-apa, kita santai, namanya ngobrol-ngobrol. Jadi ada beberapa pertanyaan, antara lain dari Heni Tirta. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah sepuh ketika rapat? Idenya atau pendapatnya itu baik-baik atau bagus,
Tetapi dalam situasi pandemi saat ini, yang sepuh ini kadang-kadang kan nggak berani datang. Atau mungkin agak gaptek begitu Pak, pakai Zoom, orang ngerti Pak. Padahal mereka memiliki pendapat, ide-ide yang bagus. Bagaimana mengakomodasi pendapat mereka ini? Tapi mereka tidak datang Pak. Caranya kira-kira gimana Pak itu? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan saya tidak akan mengarangkan jawaban. Artinya tidak mengarangkan jawaban, maksud saya adalah ya kita kembali kepada tradisi gereja kita. Bahwa dalam kehidupan gerejawi dan dalam acara rapat-rapat gerejawi itu ada fungsi yang disebut fungsi representatif. Jadi artinya bahwa rembukan di gereja pun itu bisa diwakili atau diwakilkan. Nah, dan ini bukan masalah organisatoris saja Pak Agus. Dalam kehidupan liturgis itu juga ada. Napa contohnya? Doa syafaat. Doa syafaat, yang disebut syafaat itu berarti harus memakai perantara. Sing loro itu misalnya tidak bisa menyampaikan sendiri kepada Tuhan atau butuh dukungan orang lain dan sebagainya, maka akhirnya ada item liturgis yang bernama syafaat. Nunut Pak. Nunut. Dititipkan. Kadang-kadang juga begitu toh, yang nggak bisa hadir, tolong ya aku kok usul nitip Pak. Nah, itu. Boleh Pak itu ya? Bisa, dan terpilihnya penatua diaken di jemaat itu juga adalah fungsi representatif. Jadi nitip suara boleh Pak, tapi harus jelas Pak ya. Iya. Dari Pak Johan usulnya. Jelas Pak. Betul. Artinya bahwa kehidupan gereja kita Pak Agus, ya monggo ini kita dasari dengan kejujuran. Sing dititipi ya ojo nambah ojo nurangi itu. Lalu kalau sudah dititipi ya monggo disampaikan, ojo didelik-delikke. Lah aku gak seneng ya Pak, usulannya elek ya. Nah, nggak boleh Pak ya. Sebetulnya harus disampaikan. Ya persis pendoa syafaat itu tadi. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya ini ada dua pertanyaan yang mirip atau dapat dikatakan sama. Masih dari Heni Tirta tadi, idealnya rapat dalam sebulan itu berapa kali? Terus dari Ferdian Galo, berapa kali rapat harus dilakukan? Ini nampaknya sama. Rapat itu ping piro toh? Kalau di tata pranata kita kan sebenarnya sudah jelas. Sidang majelis jemaat itu minimal 3 bulan itu sekali. Kalau rapat itu 2 minggu, rapat PNJ ya itu ya. 2 minggu itu minimal sekali. Tolong nanti dibaca tata pranatanya ada kok. Tapi enggak apa-apa, namanya enggak tahu kok. Ini pertanyaannya tidak saya kurangi kok Pak tadi. Ya, berikutnya dari Ferdian Galo. Bagaimana rapat supaya berjalan lancar dan cepat tanpa harus molor? Kadang-kadang rapatnya molor Pak. Nah, supaya ini cepat tapi benar-benar bermutu, berkualitas. Ini gimana Pak caranya kira-kira? Sebetulnya tidak ada perbedaan mutlak atau terlalu jauh antara rapat dan ibadah Pak. Ibadah kita pun kan berliturgi. Jadi ada step-stepnya, ada sistematikanya, ada urut-urutannya. Lah, ketika setiap item urutan ini terlalu molor, yaitu yang membuat baik ibadahnya bisa molor, nah rapat pun bisa begitu. Sistematika rapat kan sudah ada Pak. Betul. Pembacaan notula lah, tinjauan pelaksanaan, lalu nanti perencanaan program dan lain sebagainya ada. Dan harus disiapkan Pak itu mestinya. Kalau sidang majelis PHMJ-nya harus mempersiapkan.
Betul. Kalau BMJ nggak mempersiapkan nggak boleh Pak ini. Tentu. Wong BMJ kok nggak ngerti apa sing diomong nih. Nah. BMJ-nya harus tahu kalau itu dalam sidang. Betul. Nah, dalam rapat-rapat yang lain kepanitiaan juga paling tidak panitia inti itu juga sudah mempersiapkan. Betul. Dan sama persis kalau ibadah itu kita pun butuh persiapan. Pelayan firman butuh persiapan, penatua diaken yang melayani juga butuh persiapan, rapat pun tentu harus begitu. Sehingga nanti pelaksanaannya ya teksek gitu loh Pak. Tunjuk poin. Nah, to the point. Tapi memang kadang-kadang gaya seseorang itu beda satu dengan yang lain Pak. Ada orang yang memimpin rapat itu tek 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 sistematis. Ada juga yang bulet. Ada sesuatu yang mestinya tidak perlu dibaca atau diomongkan, kadang-kadang ngobrolin luwih akeh. Nah, oleh sebab itu kadang enakan beribadah Pak. Sebab ono wong sing seneng nyanyi nglokro, kowalem, molor-molor. Ono sing nyanyi senengane kecepetan. Tapi ndilalah kidung itu ono note, not ono regane. Kalau rapat ini yang sulit soalnya gak ono kidunge, Pak. Jadi akhirnya ya gayanya. Nah, akhirnya kembali ke situ. Tapi saya yakin kalau peserta termasuk semuanya ini paham semua apa yang mau dibicarakan, itu tidak akan bulet, Pak. Dan itu juga mengajari kita kembali kepada firman Tuhan Yesus, tidak bertele-tele. Lah kalau kita pun Tuhan berbicara bukan hanya tentang doa, tetapi juga tentang bagaimana hidup. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Berarti apa? Rapat karo Gusti Allah. Ngobrol karo Gusti Allah. Berdiskusi, ngomong karo Gusti Allah. Nah, oleh sebab itu ya kalau kita sudah biasa dengan doa yang tidak bertele-tele, semoga ini rapatnya juga tidak bertele-tele. Oke, Pak. Begitu, Pak. Masih ada lagi ini. Dari Ferdian Galuh. Apakah lebih penting rapat daripada pelayanan terhadap warga? Atau penting yang mana Pak? Kok juga ya, penting dan tidak penting akhirnya nanti Pak? Ya, kadang memang kita selalu mendikotomikan atau memilahkan secara ekstrim menjadi dua hal, sing iki pelayanan, sing iki rapat. Pertanyaan besar, apakah rapat itu bukan sebuah pelayanan? Rapat itu Bapak Ibu, yo pelayanan. Pelayanan karena memang yang dirembuk dalam rapat itu adalah program, aktivitas pelayanan maksudnya, ibadah-ibadah, jadwal, wis pokoknya oke. Kalau ngerembuki gereja kalau enteke Pak. Bahkan menyediakan peti mati pun itu juga butuh rapat. Ukurannya sak piro Pak. Nah, PKT yang kita hasilkan itu juga hasil rapat. Padahal PKT-nya rukem misalnya, rukun kematian, itu kan juga melalui rapat. Misal, setahun kita PKT-kan bikin peti 25. Sing mati selawe, Pak. Misalnya. Artinya bahwa ya rapat itu sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bagi saya sulit, Pak. Karena memang kehidupan gereja ini baiklah kita memahaminya secara utuh. Nggih. Baik, Pak. Itu dari dua orang tadi, berikutnya dari Hadianto. Rembuk warga itu, sebenarnya pertanyaannya panjang Pak, ini saya intinya saja. Monggo. Rembuk warga itu diadakan dalam hal apa? Untuk apa rembuk warga itu? Sebenarnya di Pranata kita sudah ada Pak. Sudah jelas, tapi tidak apa. Terus saya teruskan, rembuk warga menghasilkan kesimpulan bukan keputusan. Apa beda kesimpulan dengan keputusan? Ini dia bertanya tentang rembuk warga. Rembuk warga itu kanggo opo? Jadi yang pertama Pak, kalau kanggo opo berarti itu ngerembuk masalah tujuan rembuk warga. Dan kita tahu bahwa rembuk warga itu biasanya adalah ngerembuk
hal-hal di dalam kegiatan berjemaat. Jadi misal ada warga yang ingin menyampaikan aspirasinya, tetapi dia bukan anggota majelis, dia bukan penatua, bukan diaken. Nah, juga jarang titip itu tadi. Jarang titip. Nah, dia diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada, nah ini, Dewan Gerejawi, bukan Surgawi. Dewan Gerejawi itu siapa? Ya itu loh majelis jemaat itu loh Pak. Nah, menyampaikan ke situ aspirasi itu lah melalui sebuah rembuk warga. Dan biasanya itu kan kalau rembuk warga berkaitan dengan rencana PKT Pak biasanya. Betul, PKT. betul. Jadi rembuk warga biasanya dilakukan itu menjelang penyusunan PKT. Ya. Justru aneh ketika rembuk warga di awal tahun, Pak. Kedangan Pak. Kedangan, selak lali. Ya. Ya biasanya Juli Agustus. Betul, gitu, pertengahan menuju ember-emberan itu. Ya, dan rembuk warga itu menghasilkan keputusan, bukan menghasilkan kesimpulan, bukan keputusan. Lah kadang-kadang ketika ada orang usulnya gak dianggap dalam tanda petik, Pak. Marah-marah, Pak. Kesimpulan, Pak, ini jelas, bukan keputusan. Yang memutuskan kan nanti sidang majelis. Sehingga kesimpulan ini diajukan kepada majelis, Pak. Jadi pertanyaan, bedanya kesimpulan karo keputusan itu apa, Pak? Jadi memang dalam kehidupan gerejawi kita, Pak Agus, yang berhak mengambil keputusan itu sesungguhnya hanyalah sidang majelis. Baik majelis jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Lah, rapat-rapat yang lain, oke, itu bisa disebut juga pengambilan keputusan. Tetapi toh keputusan mereka, misal rapat BMJ atau rapat yang lain, itu akan dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Artinya bahwa keputusan mutlak itu hanyalah dalam persidangan. Nah, oleh sebab itu ya monggolah kita jangan sampai sakit hati ketika rembuk warga diarani tidak berkeputusan atau tidak mengambil keputusan. Kadang-kadang ada yang purik loh, Pak. Enggak. Ya. Jangan. Ini untuk kebersamaan. Betul. Untuk kebersamaan sehingga semua saling membangun tadi, saling menggembalakan tadi, saling menopang dan lain sebagainya. Betul. Dan untungnya Pak Agus, kita ini adalah orang Kristen Indonesia. Yang notabene negara kita pun lebih mengedepankan mufakat, musyawarah. Nah, musyawarah untuk mengambil mufakat, dan itu sila ke-4. Nah, artinya bahwa voting dan lain sebagainya kalau bisa dihindarkan Pak, katanya di Pranata kita. Semono kan. Nah, jadi monggolah kita hidup masih mempertahankan kejawaan kita, sebab memang musyawarah untuk mengambil keputusan itu bagaimanapun juga secara rohani maupun kehidupan real kita itu baik, Pak. Berikutnya, Pak, dari Julius Eka Aldianto. Dengan rapat-rapat menunjukkan bahwa GKJ merupakan gereja yang demokratis. Ini penilaian dia, Pak. Terima kasih, Mas. Mas atau siapa ya ini ya? Julius Eka Aldianto. Sejak dulu GKJ memang sudah demokratis. Ini pertanyaannya. Apakah hasil konsili Nicea itu masih dipakai oleh GKJW sampai sekarang? Di saat itu kan ada konsili ini, lain ada konsili Nicea. Terus saya lanjutkan. Apakah GKJ pernah rapat dengan gereja lain, terutama dengan gereja Katolik, khususnya berbicara masalah doktrin? Ini dua pertanyaan. Nah, ini agak unik. Yang unik bukan pertanyaannya, tetapi mungkin jawabannya. Bahwa apakah kita masih melaksanakan hasil konsili-konsili, terutama misalnya
Nisea, Kalsedon dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat secara konkret bahwa ketika gereja kita masih mengakui Trinitas, ketika gereja kita masih menggunakan kredo atau pengakuan iman. Ya. Nah, ketika gereja kita yang masih mengakui diri sebagai bagian dari gereja sedunia, dalam pengakuan lain, dalam pengakuan iman rasuli kan disebut gereja yang kudus dan am. Ya. Nah, itu saudara-saudara. betul. Salah satu. Ya masih salah. tetap. Betul, ada salah 3 nih tadi. Dan masih ada yang lain-lain, Pak. Masih banyak, tapi Pak. tidak perlu dipanjang-panjangkan, Pak. Nggih, ratusan hal itu, Pak. Apakah GKJ pernah rapat dengan gereja? Ya pernah mestinya. Ada PGI, ada BAPAK, ada Leres, BKS Bapak. dan yang lain-lain. Leres. Cuma pertanyaannya nih, Pak. Iya. Apakah pernah berbicara masalah doktrin, Pak? Jadi begini, Pak Agus dan matur nuwun Bapak Ibu, kita bersama-sama saat ini sedang rapat tentang hal ini, berdiskusi tentang hal ini, bahwa apakah kita pernah rapat dengan gereja lain, terutama misalnya arahnya ke gereja Katolik, nah tentang doktrin secara langsung Pak, memang tidak. Secara langsung memang tidak. Tetapi secara tidak langsung, ya pernah. Contoh paling sepele, melalui PGI, kita sudah rembukan dengan gereja Roma Katolik atau gereja Katolik dan menghasilkan tema Natal, tema Paskah. Itu sebuah rapat, Pak, antara PGI dan KWI. Ya, ini yang ditanyakan tentang doktrin, Pak. Kalau doktrin kan kita tidak bisa memaksa. Nyun sewu. Tentang doktrin. Jadi begini Bapak Ibu, saya yakin teman-teman pendeta di GKJW pun itu pernah mengalami bahwa gereja Katolik pun mempunyai contoh yang paling sederhana, sangat sepele dan hanya satu hal. Liturgi pelayanan nikah ekumenis. Pemberkatan perkawinan ekumenis. Saya pernah, Pak. Betul. 2 kali, Pak, saya melayani itu. Nah, kebetulan saya juga pernah mendapatkan kesempatan itu dan itu secara dogmatis, itu masalah doktrin. Bagaimana ketika 2 denominasi besar, bahkan 2 aliran besar gerejawi ini ngelompok jadi satu dalam sebuah ibadah dan meresmikan pemberkatan nikah. Ya, Pak. itu salah satu contohnya, Pak. Jee. Oke, terima kasih Pak Budi. Berikutnya dari Sonya Revita. Bagaimana supaya rapat lebih efektif dalam situasi pandemi dan kehadiran lebih banyak yang berperan sehingga sistem gereja kita tetap berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat. Dalam situasi ini apakah ada inovasi dari GKJW, Pak? Dan adanya pandemi ini rapat-rapatnya seperti apa, Pak? Kan kita ini bulan Maret, April ini paling tidak di MDMD ada rapat. Dan saya dengar-dengar mulai tanggal 1 ini sudah ada rapat MD, Pak. Sudah, sidang majelis daerah. Nanti bulan Juli apa? Juni, Pak, sidang majelis agung. Ya, rencana Ini awal Juli. Kita rapat-rapat semua. Nah, ini terobosan apa atau inovasi apa yang dilakukan oleh GKJW dalam situasi pandemi ini? Dan itu, Pak, sudah terjadi tahun lalu. Ya. Bahwa GKJW berupaya untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang ada. Ya, tentu PPKM atau PSBB sedang berlangsung dan terpaksa kita harus jaga jarak dan tidak melakukan mobilisasi antar kota. Ya, tentu teknologi akan sangat bermanfaat. Akan tetapi Pak Agus, segala sesuatu yang kita pakai itu semua kan hanya sarana. Yang paling penting dan utama itu bagaimana kita bisa rembukan dan mengambil kesepakatan. Entah itu disebut keputusan atau kesimpulan, monggo kerso, tetapi kesepakatan.
Nah, itu yang terpenting. Sehingga entah melalui representatif, perwakilan, atau semua bisa ikut melalui Zoom, memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Nah, ini yang ditata sebaik mungkin. Ya, terima kasih Pak. Itu ya termasuk terobosan walaupun kadang-kadang kepontal-pontal Pak. Tapi enggak apa-apa. Kita tetap melakukan itu. Ya, berikutnya pertanyaan dari Diki Triatmojo, Pak. Ini kayaknya pendeta, Pak. Pak Diki sedang studi. Oh iya. Ini Pak Pendeta yang masih single. Ada pemahaman bahwa GKJW adalah gereja dan sistem pemerintahannya sinodal. Dalam satu literatur ada disebut presbyterial sinodal. Pertanyaannya, hal apa yang menjadi domain sinode dan hal-hal apa yang menjadi domain haknya dalam tanda petik begitu presbiter atau jemaat lokal? Apa saja Pak kira-kira? Kalau itu sebetulnya sudah cetha sekali Pak, bahwa yang menjadi domain Majelis Agung itu hal-hal yang bersifat strategis Pak, dan domain yang menjadi porsi jemaat itu tentu hal-hal yang bersifat operasional. Contoh sepele Pak, contoh sepele. Jangan sepele toh Pak. Jangan sepele. Oke. Atau bisa disebut contoh besar, contoh utama. Oke. Hal yang bersifat dogmatis dan liturgis. Yang bersifat dogmatis Pak itu domainnya Majelis Agung. Bareng-bareng Pak itu. Nah, menjadi itu keputusan bersama. Nah, contohnya Prapaskah itu kita harus memakai stola ungu. Mengapa ungu? Itulah domain-domain milik Majelis Agung. Ya. Nah, sedangkan yang menjadi domain jemaat, oke, sudah ada strateginya memakai stola ungu. Ya sudah, prakteknya operasionalnya jadi jemaat. Dene-dene kita harus membeli stola itu domain rapatnya jemaat Pak. Beli Pak ya? Ya, beli. Dan apa itu artinya bahwa siapa yang memakai itu urusannya jemaat Pak. Jemaat. Kita tidak dari Majelis Agung. Majelis Agung hanya menetapkan strateginya. Penatua memakai perahu, diaken memakai ikan. Nah, ikan. Guru Injil pakai Alkitab. Tetapi kita tidak menentukan sing dadi pinitua sapa. Apa mana guru Injil sono? Nah, itu domain dari jemaat Bapak. Iya, urusan lokal ada sendiri, Majelis Agung ada sendiri. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya dari Edi Aditama. Saya nggak tahu ini apakah Bapak atau Mas, saya nggak tahu. Yang penting saya sebut namanya saja biar tidak keliru. Pendapat seperti apa yang diputuskan? Semua pendapat memiliki latar belakang yang membangun, meskipun cara eksekusinya berbeda. Pendapat yang kayak apa Pak yang kira-kira disetujui begitu? Mekaten Pak. Ya, kita semua memang seharusnya sadar dan mau mengerti bahwa siapapun yang ikut rapat itu memiliki niat baik. Ya, disebutkan ini memiliki latar belakang yang membangun. Betul, semuanya memiliki niat baik. Hanya saja kadang niat baik itu perlu disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Pertama dengan konteksnya, artinya dengan realita. Kedua, dengan metode pelaksanaannya. Nah, metode pelaksanaannya. Ketiga, dengan apa? Juga dengan ketersediaan sarana prasarananya, termasuk biaya. Ya. Nah, tentu tiga hal ini yang akhirnya nanti sangat mempengaruhi keputusan rapat. Meskipun saya dan panjenengan berbeda pendapat, sama-sama bertujuan baik. Tapi kan boleh Pak berbeda pendapat. Boleh, dan itulah gereja. Ya. Kalau podo terus adem ayem Pak nanti. Tapi yang jelas kita memiliki tujuan membangun sebuah jemaat. Dan kita perlu tahu Bapak,
Meskipun pendapatnya seandainya semua sama, yang ikut rapat itu tetap beda Pak di gereja. Ono pendito, penatua, diaken dan guru Injil. Itulah majelis jemaat. Dan ketika majelis ini bersidang, senajan pendapatnya podo kabeh, wonge yo ternyata beda-beda. Iya. Apalagi kalau pendapatnya berbeda, yo pasti karena mereka akan dipengaruhi, dilatar belakangi oleh berbagai hal sesuai konteks masing-masing. Oke Pak, jadi memang kadang-kadang pendapat yang kelihatan baik, kadang-kadang orang bener Pak. Bener tapi orang bener. Kadang-kadang ada, wah ini sebetulnya baik tapi kok kurang pas ya. Mungkin dalam situasinya seperti apa, lokalnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya rapat-rapat rutin dalam komisi, langkah baiknya ditiadakan saja Pak, sudah ada PKT-nya gitu. Nah, selain itu hemat anggaran, hemat waktu. Lebih baik ada rapat lagi kalau ada pendapat yang baru yang sifatnya membangun. Jadi perlu kan rapat Pak. Jadi engkau elek pendapat baru lah, padahal mentani pendapat baru kalau nggak ketemu kan nggak bisa Pak. Jadi begini Pak Agus, bahwa ketika ada alasan untuk berhemat, saya setuju itu baik. Tetapi apakah alasan berhemat itu lalu meniadakan berbagai hal? Lebih berhemat lagi juga tidak ada PKT Pak. Nyuwun sewu. Tujuan kita kan bukan berhemat pada dirinya, bukan berhemat pada diri hematnya, tidak. Akan tetapi tujuan kita adalah menuju sebuah damai sejahtera Pak. Lah memang ada Pak. Wes gak perlu PKT-an-ane, wong ngene wis mlaku. Nyuwun sewu, ya monggo itu dipikirkan lebih bijak lagi. Betul. Lebih bijak lagi. Sebab kadang, bukan kadang ya, akan tetapi ini justru seringkali hal-hal yang sudah di PKT-kan Pak, justru semakin lebih sering dibicarakan. Justru ketika sebuah hal itu sudah diprogramkan, tentu hal ini semakin sering untuk dibicarakan. Pertama, bagaimana melaksanakannya. Loh kan sudah diterangkan oleh PKT-nya, betul sudah diterangkan. Tetapi sekarang ini rapat adalah berupaya untuk mengejawantahkan yang tertulis itu, dan itu butuh rembukan. Kedua, dana. Apa temenan danane wis ono? Loh kan di PKT sudah ditulis. Iya sudah PKT-nya ditulis. ada Pak, tahu duitnya ra ono. Nah tapi realitanya bagaimana? Ya tentu ini butuh dibicarakan juga. Makanya kita juga perlu memahami kalau di negara itu atau pemerintah itu anggaran, pendapatan, dan belanja Pak beda dengan gereja Pak. Anggaran, belanja, dan pendapatan. Belanja dhisik, anggarannya romono gereja. Tetapi memang sang kepala gereja kan beda dengan sang kepala negara. Iya. Kita harus yakin Pak, Gusti Allah sugih Pak. Oke Pak, saya teruskan. Bolehkah siapa saja memutuskan pendapat jika pimpinan, saya mau membacanya kurang gak tega Pak saya. Jika pimpinannya tidak bijak. Ya, bolehkah kita rapat tanpa ketua dan memutuskan tanpa persetujuan ketua? Ketuanya gak patek bijak. Terus gimana Pak? Boleh enggak ini Pak? Kalau di tata pranata kita kan seandainya ada rapat tertentu, ketua bisa menyerahkan kepada wakil dan bisa merembuk tanpa ada ketua. Kan pranata kita sudah jelas Pak. Betul. Tapi bagaimana ini kok nggak diputus-putuskan Pak? Kok pimpinannya orang patek bijak atau orang patek tegas? J Pak. Jadi pertama, monggo kita kembali kepada bentukan organisasi itu sendiri. Lah kalau sebuah organisasi ada ketua,
tapi terus ora tahu dijak rapat, ya untuk apa ada ketua, Pak? Atau ketuanya gak tahu ngajak rapat, Pak? Nah, itu juga salah. Bisa terjadi, Itu juga enggak benar. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin mengajak kita semua merenungkan secara dalam. Wah, ketuanya tidak bijak. Berarti boleh yang lain mengambil keputusan karena yang lain lebih bijak. Apakah begitu? Tim loh Pak ini Pak, rapat bareng-bareng Pak. Nah, artinya kalau ada sosok yang bijak, tidak perlu rapat. Kan gunanya rapat itu adalah berdiskusi, rembukan, sehingga kebijakan sebuah rapat itu oleh karena adanya rembukan ini, sehingga siapapun yang mengikuti rapat itulah yang terakomodir ikut rembukan. Nah, oleh sebab itu siapa yang paling bijak? Yang paling bijak adalah rapatnya itu. Kewibawaan ada di rapat, bukan ada pada personil ABC. Sebab kalau ada pada personil ABC, saya sarankan, ya wis ora usah rapat bae. Wong wis ana sing bijak. Seperti itu, Pak. Enteng-enteng anggaran, Pak. Tetapi nyuwun sewu. Kalaupun kita kembali lagi ke tata dan pranata kita, bahwa rapat pun itu butuh doa. Ternyata Tuhan yang maha bijak pun kita ajak rembukan. Ngomong sama Tuhan. Lah itu. Tetapi tidak menyerahkannya begitu saja kepada sang bijak. Tidak. Sebab Allah pun menuntut kita saling. Nah, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Amin, Pak. Amin. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Tapi banyak ini. Ini pertanyaan terakhir, tapi ada 4 pertanyaan dari Widi. Nggak tahu Widi ini ibu atau bapak. Apa beda rapat BMJ dengan sidang majelis? Bolehkah dipilih salah satu? Sebenarnya tadi di awal sudah kita bicarakan, Pak. Ya, antara rapat BMJ sama sidang. Pertanyaan, boleh nggak dipilih salah satu? Mesti ya nggak boleh toh Pak ya. Beda kok. Memang berbeda tujuannya, Pak. Sekali lagi, kalaupun saya boleh mengulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa keputusan tertinggi dan yang boleh disebut keputusan mutlak itu dalam persidangan, Pak. Iya. Nah, siapakah BMJ? BMJ adalah mandataris dari sebuah persidangan. Artinya bahwa apa yang dirembuk oleh BMJ itu harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah sidang majelis jemaat. Nah, dan apa yang dibicarakan dalam BMJ itu adalah program yang sudah ditetapkan oleh sidang majelis jemaat. Tinggal ngelakoni, tetapi detail realnya seperti apa, itulah yang ditata dalam BMJ. Jadi tidak boleh dipilih salah satu, Bapak Ibu. Ini beda. Yang boleh dipilih dua-duanya, Pak. Ya ada sidang, ya ada rapat BMJ. Tidak boleh ditinggalkan juga salah satu. Salah semua ya udah boleh. Semua udah boleh. Yang kedua, Pak, jika ketua rapat sudah mengambil keputusan yang sejatinya bukan opsi terbaik. Sajane ora opsi terbaik ini katanya. Ini pertanyaan saya juga tidak begitu yakin sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, boleh bertanya kok. Tapi tetap melakukan opsi tersebut. Terkadang yang menjadi alasan adalah wibawa dan nama baik gereja di hadapan pihak luar, takut dipandang tidak konsisten, gonta-ganti keputusan. Ini kan mestinya kalau sudah diputuskan ya itu keputusannya. Apapun risikonya, apapun konsekuensinya. Tetapi yang ingin saya katakan, ini tadi saya berpikir, Pak, bahwa siapapun peserta rapat itu kan diharapkan nantinya melaksanakan keputusan rapat, bukan opsi. Nyun sewu.
Opsi itu disampaikan dalam rapat untuk diperbincangkan, didiskusikan. A mengusulkan ini, B mengusulkan ini. Nah, masalahnya yang terakhir keputusannya opo. Dan kalau sudah menjadi keputusan berarti tentu semua peserta rapat itu mengiyakan. Sehingga tidak ada yang berkata iki karepe sekretaris, iki karepe bendara, tidak. Ini karepe enggak ada. Tidak. Ini karepnya Bersama. Meskipun itu tidak diambil secara voting. Sekali lagi, ketimuran kita, kekristenan kita, keindonesiaan kita, musyawarah untuk mengutamakan musyawarah, rembukannya. Oke. Yang pertanyaan ketiga, ini agak tidak berkaitan dengan rapat tapi masih bisa sebetulnya. Mampu. Ada jemaat yang tidak melakukan katekisasi perkawinan. Apakah memang ini kebijaksanaan pendeta atau BMC atau ada standar dari MA? Adakah pendistribusian dan monitoring dari MA, dan apa yang menjadi konsekuensi atau risiko bila jemaat itu tidak melakukan katekisasi perkawinan? Kan kadang-kadang di jemaat A ini katekisasinya paling tidak 12 kali. Ada yang cuma sekali, Pak, kayak fotokopi, Pak, wacan dhewe. Nggih. Jadi monggo Bapak Ibu, Saudara, kita semua, apa yang sudah menjadi pranata GKJW dan apa yang sudah kita alami selama ini, katekisasi itu kan toh ada macam-macamnya seperti itu. Ada katekisasi anak, katekisasi remaja, katekisasi calon warga, katekisasi calon sidi, katekisasi perkawinan dan lain sebagainya itu. Nah, dari sekian banyak macam katekisasi, kalau tidak dilakukan satu saja, tetap tidak baik. Monggo kita lakukan semuanya. Segala bentuk pelayanan itu secara operasional menjadi kewenangan majelis jemaat. Majelis Agung hanya menginstruksikan, menyiapkan panduannya dan sebagainya, itu yang bersifat strategis. Pelaksanaan terjadi di jemaat. Ya, betul, Pak. Jadi ini yang ditanyakan tadi tentang katekisasi perkawinan. Ada jemaat itu yang tenaga katekisasinya banyak, Pak. Ini masalah Toto Pranoto. Ini masalah catatan sipil. Ini masalah kesehatan. Ini masalah ini masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi terkadang juga ada jemaat tenaganya mek sitok dikasih hang API. Yus bahane apa titelnya, Pak? Budi Cahyono Den Ngabei. Enggak betul. Ngabei itu tadi. Jadi kadang-kadang seperti itu. Padahal mestinya kan ya kita kalau mau melihat itu ya ada porsinya masing-masing. Betul. Perlu pendeta kan orang ngerti masalah kesehatan. Ya diserahkan yang ahli kesehatan. Leres, Pak. Tapi memang ya itu tetap tergantung konteks jemaat masing-masing. Konteks jemaat lokal masing-masing. Kadang-kadang SDM, sumber daya manusia di tiap lokasi itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya tentu oleh karena konteks itu maka ketersediaannya juga gumantung konteks. Konteks. Tetapi paling tidak yang jauh lebih penting adalah jemaat-jemaat mengupayakan panduannya sehingga siapapun bisa di TOT, Pak. Bisa di training Pak? Of trainer. Tak pikir OT, Pak. Jadi ya semua bisa dilatih untuk nandangi lah, artinya dalam tanda kutip. Saya yakin, Pak, semua jemaat pasti akan berusaha. Dan ingat, Pak, ini adalah Protestan banget, Pak. Imamat orang percaya. Banyak orang yang bisa kok. Nah itu. Dan kita patut berbangga jadi orang Protestan karena hal itu.
Jadi semua kita itu diharapkan terlibat, bukan hanya peserta katekisasi Pak, tetapi suatu ketika dengan pelatihan macam-macam juga oleh karena representasi dari jemaat dipilih jadi pinituo, dia akan guru katekisasi itu untuk memberikan sesuatu. Oke. Satu lagi Pak, simpel Pak katanya, bukan sepele Pak ini. Mestinya rapat itu membahas hal yang esensi, bukan hal yang teknis. Kira-kira menurut panjenengan gimana Pak? Yang penting adalah masalah teknis yo bagian ini misalnya. Nggih. Nyun sewu Pak, panitia Natal kan juga butuh rapat. Dan banyak hal yang bersifat teknis yang harus dirembuk dalam kepanitiaan Natal. Saya ragu jika ada sebuah rapat tidak ngerembuk masalah teknis juga. Ya. Baik, tetapi saya coba memahami maksud dari pertanyaan ini. Itu sebetulnya adalah yang kita bicarakan di awal. Bahwa rapat seyogianya tidak bertele-tele. Hal-hal teknis yang sudah jelas, ya wes, nggak usah dirembuk lagi. Kesel Pak. Nah, pakai molor bisa. Lah, Suwi. Kan mangan. jadi monggo lho Pak diminum Pak. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Jadi itu kembali ke pembicaraan kita di awal bahwa sebetulnya efisiensi. Nah, ini yang penting. Efisiensi dari pelaksanaan sebuah rapat yaitu monggo bisa kita tata dengan baik sehingga hal-hal yang terlalu teknis sesuai dengan yang ditanyakan ini tadi, ya monggo lah ndak usah dirembuk. Gak usah jelimet nemen-nemen. Tapi kan ada bagiannya sendiri, posnya sendiri. Tetapi bukan berarti hal teknis tidak dibicarakan. Betul. Harus. Ada hal yang memang perlu dibicarakan, ada wis gitu aja lakonono. Betul. Bisa terjadi. Betul. Oke. Terima kasih Pak Budi. Obrolan kita saat ini Sama-sama Pak kita Agus. sangat bersyukur panjenengan bisa hadir walaupun panjenengan ngangel golek-golekan. Saya yakin ngobrol kita saat ini benar-benar ngolehke kepinteran, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Percayalah, omongan kita, obrolan kita, saya dengan Pak Budi ini sungguh sangat berarti. Dan saya yakin semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Budi. Tetap semangat walaupun sering rapat dan sering loyo Pak. Matur nuwun. Kita berdoa untuk panjenengan kuat terus Pak. Matur nuwun. Rapat. Terima kasih Bapak Ibu. Gusti berkahi kita semua. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan.